Nah, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah kalian sudah sarapan? Sudah. Bagus sekali ya, supaya kalian semangat belajarnya hari ini. Nah, sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa bersama dulu. Di sini Pak sendiri yang akan memimpin doanya. Asana. Om Awignam Astu Wilama Swami. Om Segerastu Takastu Swaha. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum mulai pelajaran di sini biasa Pak absen dulu. Nino, Manela, Hadir, Rama, Kesia Maharani. Anak-anak, karena semua hadir, Pak ucapkan terima kasih karena sudah semangat mengikuti pelajaran hari ini. Nah, untuk menunjukkan jiwa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mulai. Garuda Pancasila. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, sekarang sebelum Bapak menyampaikan materi pelajaran hari ini, nah di sini Pak mau bertanya kepada anak-anak, apakah kalian sudah membaca materi pelajaran hari ini? Sudah. Bagus ya. Nah, di sini Pak bertanya lagi, apa yang kalian bayangkan tentang alam semesta? Alam yang sangat luas dan tempat apa? Ya, tempat makhluk hidup berada. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, tahukah kalian siapa yang menciptakan bumi? Apa? Sekarang Bapak mau menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama itu, anak-anak lihat di papan, itu yang pertama itu adalah memahami alam semesta menurut ajaran agama Hindu. Yang kedua itu memahami proses terbentuknya alam semesta. Sudah jelas? Nah, anak, sekarang di sini Bapak mau menyampaikan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama itu ada alam semesta menurut ajaran agama Hindu. Nah, alam semesta menurut ajaran agama Hindu itu diciptakan oleh Brahman ya, atau Tuhan. Alam semesta memandang Brahman itu sebagai Tatpurusa. Nah, yang dimaksud Tatpurusa itu adalah sebagai pencipta, pemelihara, dan penghancur ya, atau pelebur. Nah, terus selanjutnya alam semesta itu adalah atau tunduk kepada hukum Reta namanya, atau hukum Tuhan. Semua makhluk hidup yang berada pada alam semesta itu mengalami siklus kelahiran, kehidupan, dan kematian ya. Nah, dalam ajaran agama Hindu, alam semesta itu disebut dengan Dwana Agung ya. Dan dalam ilmu sains modern, Dwana Agung dikatakan sebagai makrokosmos. Anak-anak, selanjutnya di sini Bapak mau menjelaskan tentang Dwana Agung dan Dwana Alit ya. Dwana Agung itu artinya dunia yang besar. Nah, yang terpenting anak-anak tahu itu adalah
bumi. Bumi itu adalah tempat makhluk hidup tumbuh dan berkembang, ya. Nah, di dalam buana agung juga terdapat yang namanya buana alit. Nah, buana alit itu adalah isi dari alam semesta. Contohnya itu adalah makhluk hidup. Seperti apa? Ada tumbuhan, binatang, dan manusia. Nah, anak secara khusus itu buana alit itu diidentikan dengan tubuh manusia, ya, atau tubuh kita sendiri. Nah, unsur-unsur dalam diri manusia itu disebut dengan jiwatma. Sedangkan unsur prakriti itu adalah badan kasar. Dari penjelasan materi yang Pak berikan tadi, apakah ada yang bertanya? Dan jika tidak, anak-anak tidak ada yang bertanya, di sini Pak yang mau bertanya. Siapa yang bisa boleh angkat tangan. Pertanyaan yang pertama, siapakah yang menciptakan alam semesta? Ya, coba Wahyuni. Ya, tepuk tangan untuk Wahyuni. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua. Buana alit dalam ilmu sains modern disebut dengan, siapa yang bisa? Ya, Kesia Maharani. Ya, jawabannya mikrokosmos. Tepuk tangan dulu untuk Kesia. Pertanyaan yang ketiga. Coba sebutkan apa saja yang disebut makhluk hidup. Nah, untuk yang lainnya, ya coba Dian. Ya, tepuk tangan untuk Dian. Jawabannya benar sekali. Yang ketiga itu adalah tumbuhan, manusia, dan binatang. Ya. Karena tadi Pak sudah selesai menjelaskan materi, sekarang waktunya belajar kelompok, ya. Nah, seperti biasa di sini Pak bagi menjadi 5 kelompok. Ada kelompok 1 yang kelompok 1, ya. Terus kelompok 2 ada kelompok Kesia Maharani. Kelompok 3 ada kelompoknya Wahyuni. Dan kelompok 4 ada kelompoknya Belvanela. Dan yang terakhir kelompok 5, kelompoknya Juanda. Nah, di sini sebentar Pak mau bagikan LKPD-nya dulu. Nah, di sini sekarang Pak bagikan LKPD, silakan setiap kelompok ambil LKPD-nya ke depan. Tadi kan sudah Pak bagikan LKPD-nya, ya. Nah, di sana sudah ada cara kalian bekerja kelompok, ya. Di sana silakan buat nama kalian, kelas, dan nomor absen. Silakan buat nama-nama kelompoknya. Nah, di sana di depan itu sudah ada juga, ya. Nah, itu ada video, ada link di sana. Silakan anak-anak sudah membawa HP semuanya? Sudah. Nah, nanti gunakan HP-nya itu untuk belajar, ya. Jangan dipakai untuk main game. Yang gunakan untuk belajar, silakan sekarang kalian buka link yang ada pada LKPD tersebut. Silakan ditonton videonya. Habis itu nanti kerjakan soal-soal yang ada pada LKPD tentang video tersebut. mengerjakan LKPD tersebut. Nah, itu tentang link ya, membuka link. Nah, kalian sudah kerjakan soal-soalnya pada LKPD tersebut? Sudah. Nah, jika sudah selesai, silakan dikumpulkan.
Ayo kumpulkan semua. Nah, anak-anak, karena sudah semua selesai mengerjakan tugasnya, nah sekarang kita waktunya untuk presentasi. Untuk presentasi, supaya anak-anak semangat, mari kita tepuk semangat. 1, 2, mulai. Tepuk semangat. Sekarang waktunya kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ketua kelompoknya disampaikan hasil diskusi kalian. Saya 1. Buana Agung adalah tempat keberadaan semua benda dan makhluk hidup dan tempat makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang. Terbentuknya Buana Alit adalah setelah terbentuk Buana Agung, selanjutnya muncul isi dari alam semesta yang diciptakan oleh Sang Hyang Widi Wase yang berupa kelompok makhluk hidup. 3. Bagian Dwi Pramana adalah Eka Pramana adalah tumbuhan, Dwi Pramana adalah binatang, dan Tri Pramana adalah manusia. Nah, anak-anak, karena tadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Nah, untuk selanjutnya mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Simpulkan pembelajaran hari ini. Alam semesta adalah Buana Agung dan di dalamnya terdapat Buana Alit. Makhluk hidup Buana Agung terbentuk dari keputusan unsur kejiwaan dan prakerti unsur kebendaan. Buana Agung adalah alam besar luas, sedangkan Buana Alit adalah alam yang lebih kecil. Ya, itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah alam semesta itu adalah Buana Agung. Dan di dalam Buana Agung itu terdapat yang namanya Buana Alit. Buana Alit itu adalah alam yang lebih kecil ya, atau mikrokosmos. Di dalam Buana Alit itu terdapat makhluk hidup antara lain tumbuhan, binatang, dan manusia. Buana Agung itu terbentuk dari unsur puruse dan prakerti. Puruse itu adalah unsur kejiwaan dan prakerti itu adalah unsur kebendaan. Nah, itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, karena anak-anak tadi sudah mendengarkan materi, sudah menonton video, dan sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, sekarang di sini Pak kasih asesmen untuk mengukur kemampuan kalian dalam mengerjakan soal. Nah, di sana di papan sudah ada 5 soal. Silakan kerjakan, Pak kasih waktu 5 menit. Sudah selesai, anak? Nah, jika sudah silakan dikumpulkan. Karena pembelajaran hari ini sudah berakhir, nah untuk minggu depan kita lanjutkan pada submateri yang berikutnya, yaitu unsur-unsur pembentuk alam semesta. Nah, karena waktu sudah menunjukkan jam istirahat, nah mari kita akhiri pembelajaran ini dengan mengaturkan parame santri. Silakan ketua kelas. Doa salu, parame santri. Silakan anak-anak istirahat.